Meski hidup di dunia modern, teman-teman, masih ada saja orang-orang yang berpikir dan bertindak kolot dan kuno. Tak heran bila sampai sekarang, kasus gendam, guna-guna, dan santet masih meluas di masyarakat. Terlihat memang agak tidak masuk akal. Tetapi teman-teman, begitulah kondisi yang nyata di masyarakat kita. Seperti kisah Kak Ti, gadis Malaysia yang berbagi pengalaman horor tentang seorang tetangga yang memiliki jin pendamping seumur hidupnya. Melalui akun Twitter @li_nazain, dia membagi pengalamannya menjaga jenazah yang sedang menunggu kedatangan jin pendampingnya. Betapa bahayanya kalau kita menggunakan jin pendamping untuk melindungi diri kita. Akan benar-benar sudah berpaling dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini bukan tentang membuka aib seseorang, teman-teman. Namun hal ini sebagai referensi atau pengetahuan buat kita dalam kehidupan kita. Teman-teman, cerita horor tentang kisah nyata kali ini Tikaka kutip dari dream.co.id yang berjudul tentang cerita menyeramkan saat pengabdi setan meninggal dunia. Teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Tikaka mohon semoga teman-teman sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini untuk berkembang lebih maju dengan men-like, men-subscribe, dan teman-teman dapat men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Kita masuk ke ceritanya. Satu hari, sang tetangga yang tinggal sendirian sedang mengalami sakit. Orang-orang menemukan dia dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam rumahnya. Ambulans sudah dipanggil dan tetangga itu segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayang teman-teman, sang dokter menyatakan kalau wanita itu sudah meninggal dunia. Semua anak-anaknya pun dihubungi. Namun ada yang mengatakan sedang dalam perjalanan, ada pula yang bilang kalau mereka nggak bisa pulang. Yang mengatakan dalam perjalanan, rumahnya jauh sekali, di Kedah. Sang anak itu teman-teman, memintakan kepada para tetangga untuk mengurus jenazah ibunya. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sang ustadz yang mengurus pemakaman mengatakan tukang gali kubur masih bekerja, sehingga proses pemakaman harus menunggu 1 jam lagi. Jenazah selesai dimandikan pukul 4 sore teman-teman. Setelah itu dikafani. Para peziarah sudah duduk sambil membaca surah Yasin selama 1 jam. Menjelang maghrib, Ustadz mengatakan bahwa jenazah tak boleh ditinggalkan sendirian. Jadilah orang-orang bergiliran untuk menjaga jenazah hingga keesokan paginya. Saat pukul 8 malam, tiap rumah mendapat jatah jaga selama 1 jam. Saat menjaga mayat itulah banyak pengalaman yang dialami para tetangga tersebut teman-teman. Sampailah bagian Kak Ti yang menjaga. Saat itu pukul 11 malam. Sambil jaga itu, dia beserta mamanya dan beberapa orang duduk membaca Yasin untuk almarhumah. Tiba-tiba mereka merasa merinding teman-teman. Jenazah seperti beralih dari menghadap kiblat.
Dia mengaku melihat jelas gerakan si mayit, sehingga mereka melompat keluar rumah karena saking takutnya. Tapi Mama Kakti mencegah mereka agar tetap di tempat karena amanah menjaga jenazah almarhumah. Mama Kakti meminta kepada mereka untuk membetulkan arah jenazah, dan orang-orang memberanikan diri masuk lagi dan mencoba mengarahkan jenazah untuk menghadap kiblat. Mereka mendorong bagian tengah tubuh daripada jenazah, tapi tiba-tiba tali kafan terputus, teman-teman. Tali itu kemudian diikatkan lagi, dan ramai-ramai mendorong jenazah agar menghadap kiblat. Beratnya jenazah itu, teman-teman, minta ampun. Setelah beres semuanya, teman-teman, mereka buru-buru menuju pintu untuk keluar tanpa banyak bicara tentang kejadian-kejadian yang mereka alami sedari tadi. Berikutnya, orang sebelah rumah Kakti yang mendapat giliran jaga. Orang-orang yang jaga sebelumnya tak bercerita tentang keanehan demi keanehan itu. Tidak sampai 10 menit, orang yang mendapat giliran jaga berikutnya itu kemudian mengetuk pintu rumah Kakti. Kata mereka melihat jenazah berada di dapur. Kakti saat itu dan keluarganya tidak percaya. Mana mungkin jenazah bisa bangun kemudian bisa berjalan menuju dapur. Rupanya, maksud penjaga itu bahwa jenazah tetangga itu bukan bangkit, tapi sedang berbaring di dapur. Dia menantang keluarga Kakti untuk melihatnya sendiri. Saat mereka melihat ke dalam, mereka melihat jenazah itu di ruang tamu. Mereka kemudian memanggil anak almarhumah dan menceritakan kejadian-kejadian aneh tersebut, teman-teman. Anaknya nggak percaya, malah memaki-maki warga yang mengurus jenazah sang ibu. Dia bilang para tetangga itu hanya beralasan karena nggak mau menjaga jenazah ibunya. Karena malas adu mulut, teman-teman, para tetangga itu pun pulang. Tinggallah sang anak dan jenazah ibunya di rumah itu. Karena para tetangga prihatin, akhirnya mereka kemudian menjenguk keluarga yang berduka itu. Tapi kejadian-kejadian yang aneh yang mereka alami semakin parah. Saat datang, anaknya mengunci rumahnya sementara dia membeli makanan. Namun saat balik ke rumah, teman-teman, nasi berserakan di dalam dapur, rumah pun berbau busuk. Sang anak itu melihat jenazah ibunya bergerak-gerak. Ustadz mengatakan kalau ibunya kemungkinan mengamalkan suatu ilmu hitam, teman-teman. Si anaknya itu kadang melihat ibunya duduk menyuapi orang di dapur, tapi dia nggak tahu siapa yang sedang disuapi oleh ibunya itu. Mendengar cerita dan keterangan anaknya terhadap perilaku ibunya itu, si Ustadz pun kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian membacakan doa-doa khusus yang diketahui oleh sang Ustadz. Begitu tali pocongnya dibuka, teman-teman, semua orang yang berada di situ terkejut. Muka jenazah almarhumah membiru, teman-teman. Melihat itu, sang Ustadz kemudian menyiramnya dengan air mawar, sehingga bau rumah kembali wangi, dan 10 menit kemudian
muka almarhumah kembali normal seperti biasa. Esok paginya, Kak Ti tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan, tapi mendengar cerita bahwa anak si almarhumah membakar sebuah benda milik ibunya. Namun benda itu tidak terbakar karena telah menyatu dengan ibu si anak itu, alias si almarhumah. Apa yang terjadi dengan benda itu sampai sekarang Kak Ti tidak mengetahuinya. Teman-teman, rumah tetangga daripada Kak Ti itu memang seram bagi seluruh orang luar kampung, walaupun hanya dengan memandangnya saja. Tapi bagi para tetangga, kata Kak Ti, kondisi rumah yang demikian itu sudah menjadi hal yang biasa. Demikian sebuah kisah nyata, cerita horor yang Kakak kutip dari dream.co.id tentang cerita menyeramkan saat pengabdi setan meninggal dunia. Semoga menambah referensi bagi teman-teman dalam menjalani kehidupan untuk tidak mengamalkan apalagi mempraktekkan ilmu hitam. Bisa jadi ketika kita meninggal dunia, maka kita akan mengalami hal serupa sebagaimana fenomena-fenomena yang diceritakan oleh Kak Ti dalam akun media sosialnya, kemudian dimuat dalam dream.co.id. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon untuk bersedia men-like dan mohon untuk men-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan teman-teman pun dapat membagikan channel maupun video Kakak melalui media sosial teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.